Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan nge-review lagi penggunaan Microsoft Teams khususnya ketika kita jadi pengajar. Pertama yang harus saya lakukan, saya harus pastikan dulu saya ini sedang aktif menjadi siswa saya sedang login menggunakan akun apa. Ini kebetulan saya lagi login menggunakan akun siswa, walaupun ini bukan siswa asli ya. Saya bikin akun siswa untuk uji coba. Oke, sekarang saya harus pastikan saya masuk menggunakan akun saya. Sebenarnya untuk ngeceknya adalah dilihat di sini, itu yang dicentang itu emailnya yang mana. Ini email siswa. Nah, kalau yang email saya sebagai guru yang atas ini, maka saya klik yang atas. Nah, untuk memastikan lagi, cek aja di sini di atas ini di pengaturan. Kemudian diklik di profile, itu bisa kelihatan kita sebagai apa. Oke. Itu yang pertama. Kemudian gimana untuk ngecek selanjutnya ngecek kelas kita. Ngecek kelas kita adalah kita klik aja di tim seperti ini. Nah, di tim seperti ini akan banyak tim yang kita milikin karena kita jadi guru. Jadi siswa juga beberapa kelas itu ada beberapa yang banyak juga, tergantung gurunya menggunakan akun kelas bersama atau kelas sendiri-sendiri. Nah, kalau seandainya kelas bersama mungkin nggak akan banyak di siswa, tapi kalau banyak guru menggunakan kelas sendiri-sendiri, tentu di siswa akan muncul sejumlah kelas masing-masing guru. Kalau nggak salah sekitar 17 lah, 17 kelas itu nanti di siswa dicek. Nah, pada saat ngecek seperti ini, ini saya lagi aktif di kelas-kelas yang saya sedang aktifkan. Kenapa yang muncul di sini itu sebenarnya di bawah masih ada lagi. Nih, di bawah masih ada lagi ini. Nah, yang saya centang ini berarti itu yang saya tampilkan. Kalau yang tidak saya centang itu berarti saya hidden. Hingga nggak muncul. Ya, nggak muncul di atas ini. Oke. Tuh, kemudian gimana saya untuk ngelihat kegiatan di kelas saya? Caranya cukup dilihat seperti gini. Nah, ini aktivitasnya. Di umum kegiatannya apa aja. Ini biasanya untuk diskusi di sini. Kemudian ini kebetulan kita nyediakan juga kalau di kelas akuntansi kelas bersama itu ada channel untuk diskusi, sehingga untuk diskusi siswa itu nanti ngobrolnya di sini. Kemudian gimana saya mengetahui siswa saya yang di kelas ini? Caranya klik yang di sini, kemudian kelola anggota. Nah, di sini ini siswa-siswa yang ada di sini. Kita bisa lihatnya di sini. Oke, nama-nama siswanya ada di sini. Saya harus pastikan bahwa saya ada di kelas mana, kemudian sepuluh akal 3 kelas bersama. Ini ya ini ada pemiliknya, ada guru-gurunya. Oke, guru-gurunya sudah ditambahkan. Siapa saja yang jadi gurunya, kemudian ini yang jadi siswanya. Ini kebetulan di kelas bersama. Oke, ini kalau nggak salah ke wali kelasnya Bu Wati. Katanya sudah ditambahkan sama Bu Wati. Misalnya saya dilihat di kelas 10 AKL 3. 10 AKL 1. Saya cek di sini, klik titik 3 di sini, kemudian di kelola anggota, dicek. Nih, yang jadi guru hanya 3, 1, 2, 3, 4, 5. Yang jadi guru aja 5. Oke, tuh. Siswa-siswanya ini. Saya yakin ketika siswa-siswa ini dimasukkan dengan benar, tampilannya juga pasti beda. Siswa yang masuk di kelas AKL 1 dengan AKL 2 pasti beda. Sehingga kalau ada, makanya sebenarnya gini, kalau di kelas kolaborasi seperti ini ada wali kelas nanti di dalamnya, itu yang nanti memantau ini benar nggak siswanya. Kalau yang untuk akuntansi semua kita pantau, sehingga nanti ketika ada kendala atau kelas bersama ini ketika ada kendala dari Bapak Ibu guru, kita bisa
saling kolaborasi. Yang penting sebenarnya ketika di kelas kolaborasi seperti ini atau kelas bersama seperti ini untuk Bapak Ibu guru, hindari proses yang namanya menghapus tim. Itu aja sih sebenarnya. Kalau yang lainnya pokoknya hindari menghapus data. Jangan menghapus data. Itu aja sih sebenarnya prosesnya, yang tinggal kekhawatiran nanti kelas hilang dan sebagainya itu bisa dihindari bila memang sudah tahu cara menggunakannya dengan benar. Oke, kemudian ada menu tambahan sih sebenarnya di sini. Salah satunya adalah ada walkie talkie. Ada walkie talkie seperti ini. Nah, dengan walkie talkie seperti ini sebenarnya kita bisa berinteraksi dengan siswa itu cukup dengan suara kita. Ya ibarat walkie talkie lah, kita pakai HT itu, kita tinggal pilih salurannya. Misalnya kita mau diskusi dengan siswa. Misalnya di kelas 10 AKL 1 diskusi siswa di sini. Nah, ketika sudah muncul di sini, kebetulan hari ini tidak ada yang ikut nimbrung. Misalnya saya nimbrung, langsung aja saya klik di sini sambung. Maka saya sedang ada di diskusi siswa di 10 AKL 1. Sebenarnya ini sudah jadi kelas. Di mana kelas ini kita bisa pakai untuk ngobrol. Untuk ngomongnya atau berbicaranya seperti walkie talkie cukup ditekan. Ini kebetulan nggak hanya saya sendiri yang aktif di sini. Nah, nanti ini bisa dimanfaatkan oleh siswa juga untuk diskusi di dalamnya di sini. Dan dijamin kapasitas penggunaan datanya itu jauh lebih rendah dibandingkan ketika harus video call. Hanya ngobrol-ngobrol di sini bandwidth atau kuota yang dipakai itu nggak akan banyak, sehingga memang lebih irit. Oke, itu kalau ini keluar dari sini cukup kita putuskan, karena kalau kita nggak keluar kita akan berada di satu ruangan itu, nggak keluar nanti. Kita kalau misalnya di ruangan itu ada yang ngobrol, ya kita bisa dengar, ya sama seperti walkie talkie itu. Kita harus pastikan keluar. Caranya cukup klik di sini, putuskan. Nah, ini kita sudah keluar. Oke. Saya kira itu dulu di sesi ini, bagaimana mengecek kesiapan pembelajaran kita sebagai guru di kelas-kelas yang kita ajarkan. Sekaligus juga kita mencoba, nanti bisa dicoba untuk fasilitas walkie talkie-nya. Oke, demikian di sesi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.